Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fakhrul Reza, SIP, MAP, Program Studi Ilmu Sosial Doktoral, Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Dengan judul disertasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Modern di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Harapan saya ke depan dengan disertasi ini bisa dikembangkan terutama kepada penelitian kuantitatif terkait dengan pengaruh-pengaruh yang saya dapatkan selama melakukan penelitian yang keterkaitannya antara teori yang saya gunakan antara teori Grindel dan yang berhubungan dengan konten dan konteks yang saling terikat ataupun saling mempengaruhi. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis 28 Maret tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Fakhrul Reza NIM B103210004 dengan judul Implementasi Kebijakan E-Parking Pengelolaan Parkir Modern di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor BKU Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU, ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji yang alhamdulillah pagi hari ini lengkap, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada sidang ujian terbuka promosi doktor. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Fakhrul Reza. Sebelum saya melanjutkan, saya mempersilahkan promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati
Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu ASEAN Engineer. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan partner saya lupa di samping saya, sama-sama tim pembimbing adalah Dr. Haji Nasir Mangasing, MSc. Pernyataan Ketua Tim Promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor dari Saudara Promovendus Fahru Reza yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSc sebagai ketua, Dr. Haji Nasir Mangasing, MSc sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih dan izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang Saudara telah kerjakan, telah susun, dan sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara menyelesaikan disertasi Saudara sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara dapat mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan yang hadir. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang Saudara banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang kami hormati, Promovendus lahir di Poso pada tanggal 18 September 1992. Orang tua Bapak Syafriuddin dan Ibu Zumrah, dan istri para Yunita, dan juga telah dikaruniai satu orang anak yaitu Adrena Aditya Fahrul. Jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Tolai tamat tahun 2004, Madrasah Sanawiyah Negeri Parigi tahun 2007, SMA Negeri 1 Sosu tahun 2010. Melanjutkan pendidikan ke Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu pemerintahan selesai tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Tadulako pada Magister Administrasi Publik selesai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2021 melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial dengan BKU Ilmu Administrasi Publik pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus tercatat sebagai dosen pada Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan PAN. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promotor Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Tadulako berkenan dengan promosi doktor untuk diuji.
kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performansi akademik Provendus serta kelayakan Provendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan e-parking pengelolaan parkir modern di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kami persilakan saudari sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Izinkan kami selaku sekretaris sidang ujian promosi ini untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1269/8.4/KM-2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Fahrul Reza, Stambuk B 10321-004, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan e-parking pengelolaan parkir modern di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Panitia pelaksana Ketua Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu S. Engineer, Sekretaris Dr. Siti Heria Ahsan MSc, Penguji eksternal Profesor Dr. Haidar Akib MSc, Penguji internal Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH, Promotor Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc, Kopromotor Dr. Haji Nasir Mangasing MSc, Penguji Dr. Nawawi Nasir MSc, Penguji Dr. Haja Ani Susanti MSc. Kedua dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 25 Maret 2024, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu S. Engineer. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako di Palu. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Heria Ahsan MSc. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Diharapkan kurang lebih 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Promovendus pada hari ini tanggal 28 Maret 2024 akan mempresentasikan hasil penelitian Promovendus yang berjudul Implementasi Kebijakan e-Parking Pengelolaan Parkir Modern di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Selanjutnya Promovendus akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hasil penelitian Promovendus. Yang pertama adalah latar belakang. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu telah menerapkan pembayaran parkir kendaraan secara elektronik. Seluruh pengunjung yang akan memasuki wilayah bandara saat ini diwajibkan memiliki kartu parkir elektronik atau yang disebut dengan e-payment. Pada September 2003, jumlah kendaraan umum baik motor maupun mobil, kendaraan yang bermasalah dalam proses keluar masuk bandara, baik itu motor maupun mobil yang tidak dapat terbaca oleh sistem e-parking itu sendiri, sebanyak 490 unit.
pada bulan Oktober 2023 pada saat Promovendus melakukan penelitian, ada sebanyak 562 unit permasalahan yang terkait dengan e-parking yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Dan pada bulan November juga seperti itu, sebanyak 550 unit permasalahan yang dihadapi oleh bandara terkait dengan proses jalannya pengelolaan parkir modern itu sendiri. Nah, jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Grindel yang Promovendus gunakan di dalam penelitian ini, bahwa model implementasi kebijakan terbagi atas konten dan konteks kebijakan, maka beberapa hal yang dijadikan acuan awal peneliti dalam melihat implementasi kebijakan e-parking ini sendiri di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai keahlian serta tupoksi yang menjadikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terganggu. Dengan kata lain, pegawai yang ditempatkan di dalam pengelolaan e-parking itu sendiri belum mengetahui sepenuhnya mekanisme dari pengelolaan e-parking itu sendiri. Kemudian di bandara masih banyak hal yang merugikan sebagian masyarakat yang kurang memahami cara menggunakan uang digital untuk menggunakan parkir. Terutama dalam penelitian Promovendus adalah masyarakat yang berada di luar kota Palu yang menggunakan jasa Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Adapun fenomena inilah yang salah satunya yang menarik bagi Promovendus untuk ditelusuri, terutama implementasi kebijakan e-parking ini terkait dengan pengelolaan parkir modern di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Kota Palu. Nah, model implementasi kebijakan Grindel menjadi implementasi kebijakan yang dipilih oleh Promovendus sebagai teori utama dalam penelitian ini. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran Promovendus bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang memperlihatkan apakah suatu kebijakan berjalan sesuai dengan harapan atau policy making pada saat kebijakan tersebut diformulasikan. Selain itu, alasan lain Promovendus menggunakan model ini karena keunikan model Grindel yang terletak pada pemahaman komprehensif dan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementornya, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Maka daripada itu, Promovendus ingin melihat sejauh mana implementasi kebijakan e-parking bukan hanya pada kebijakan itu sendiri, melainkan juga Promovendus ingin melihat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan e-parking yang diimplementasikan di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam bidang e-parking belum dilaksanakan secara baik di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Untuk itu, dalam menganalisis pengaruh implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui suatu pendekatan atau model-model perumusan sebagai hasil analisis dan sintesis terhadap masalah yang dihadapi. Berkenaan dengan hal yang dijelaskan terkait dengan teorinya Grindel yang berhubungan dengan konten kebijakan yang meliputi kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat yang akan meneliti tipe manfaat yang akan meneliti manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan itu sendiri, kemudian derajat perubahan yang meliputi sisi pembuat keputusan, pelaksana program yang akan meneliti badan yang bertindak sebagai pelaksana implementasi kebijakan tersebut, kemudian komitmen terhadap sumber daya yang ada, kemudian konteks kebijakan yang meliputi yang pertama kekuatan keputusan dan perilaku yang terkait, karakteristik institusi dan kepatuhan dan daya tanggap yang ada. Nah, ini gambaran alur pikir dari penelitian ini terkait dengan e-parking itu sendiri. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kantor unit penyelenggaraan Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu, kemudian dianalisis menggunakan teori Mills-Grindel sehingga parkir elektronik e-parking ini menjadi tepat sasaran.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi sebagai situasi atau berbagai cara fenomena realistis sosial yang nyata adanya, kemudian berupaya untuk menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri karakter, model, tanda atau gambaran dari kondisi ataupun fenomena tertentu. Promovendus akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian Promovendus. Yang pertama yang berhubungan dengan konten kebijakan atau isi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Promovendus dengan menggunakan model implementasi kebijakan Grindel sebagai teori utama dalam penelitian ini. Yang pertama, implementasi kebijakan parking dalam penelitian ini dicermati dengan menggunakan aspek kepentingan yang dipengaruhi, maka prinsipnya belum berjalan dengan baik karena faktor utama tercapainya kepentingan masyarakat hanya fokus pada program fasilitas infrastruktur elektronik yang ada di bandara, menunjang penggunaan kartu elektronik parkir. Seharusnya seimbang pada program atau memfokuskan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu menerima pergeseran zaman ke era modernisasi seperti saat ini. Kemudian kurangnya optimal kinerja yang diperlihatkan pegawai mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan e-parking ini belum berjalan dengan semestinya. Kemudian tipe manfaat, pada bagian ini terlihat bahwa manfaat dari e-parking diharapkan banyak yang harus diperbaiki, dari ditingkatkan seperti infrastruktur penunjang yang dapat mempermudah masyarakat menggunakannya, serta sarana prasarana fasilitas e-parking bandara yang ada di Kota Palu ini menjadi salah satu aspek yang mengarah ke kota cerdas atau smart city. Derajat perubahan, peneliti melihat kurangnya pelayanan yang diberikan, kemudian kedudukan pembuat kebijakan, penerapan e-parking yang ada bersifat merugikan masyarakat sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian ini. Kemudian pelaksanaan program kebijakan e-parking yang diimplementasikan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan juga dalam proses pelaksanaan program pihak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Sumber daya yang dilibatkan, pengembangan sumber daya manusia perlu menjadi sarana utama dalam pemanfaatan e-parking untuk meningkatkan kemampuan pegawai bandara dalam mengelola e-parking. Sumber daya yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu infrastruktur yang merupakan sumber daya pendukung sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian kekuatan keputusan yang berhubungan dengan konteks kebijakan atau lingkungan implementasi. Kekuatan keputusan, strategi, dan pelaku aktor terkait yang berpihak pada Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan kebijakannya. Kemudian karakteristik institusi dalam penguasa sebagai implementer kebijakan e-parking ini sendiri. Kemudian kepatuhan dan daya tanggap. Kepatuhan dan daya tanggap yang terdapat dalam konteks kebijakan belum berjalan sesuai harapan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kebijakan e-parking yang diberlakukan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Izinkan saya menampilkan satu gambar yang saya susun dengan bantuan dari yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali yang berhubungan dengan implikasi kebijakan e-parking yang dasarnya menunjang program Kota Palu menjadi smart city, memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabel yang ada. Serta Promovendus ingin menyampaikan bahwa dalam penelitian ini ada temuan penelitian yang sebelum melakukan penelitian berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan search engine berupa Google Scholar, terlihat bahwa penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan e-parking yang lokus penelitiannya di bandara belum pernah dilakukan. Kemudian setelah penelitian, Promovendus melihat bahwa model implementasi kebijakan yang dimukakan oleh Grindel mengacu pada konten dan konteks kebijakan. Dalam penelitian ini terdapat temuan yang memperlihatkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keterkaitan indikator lainnya. Hal ini berkaitan dengan konten kebijakan dan konteks kebijakan itu sendiri. Ini adalah gambar di mana faktor yang berhubungan antara konten dan konteks yang
Promovendus sudah coba lakukan dan amati secara seksama selama melakukan penelitian. Nah, ini izinkan Promovendus memutar salah satu video yang sudah pernah Promovendus tampilkan sebelumnya untuk menjadi salah satu bahan bahwasanya kebijakan e-parking itu belum berjalan dengan baik di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Ini salah satu contoh bahwa masyarakat yang belum mampu menerima perubahan teknologi, di mana dia menaruh motornya di luar, dia angkat tentengannya, dos dan lain sebagainya, kopornya, kemudian dia berjalan ke dalam Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada yang menggunakan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu belum menerima sepenuhnya kebijakan e-parking ini dalam proses smart city atau kota modern. Kemudian Promovendus juga mencoba memutar satu video lagi terkait dengan fasilitas yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Promovendus melakukan coba langsung seperti itu. Untuk informasi, ini sekitar 30 kalinya Promovendus mencoba apakah benar efektif alat yang digunakan. Dan ketika mendapati masalah seperti ini, nah, itu tidak bisa sampai dengan saat ini. Katanya kartu saya terblokir, padahal saya masuk bisa menggunakan kartu itu. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa fasilitas yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu juga belum cukup untuk mengimplementasikan kebijakan e-parking yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, mendukung program Smart City yang ada di Kota Palu. Satu video lagi yang terakhir Promovendus akan tampilkan terkait dengan permasalahan yang masyarakatnya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Mohon maaf, tidak bisa sepenuhnya karena ada batas larangan untuk mengambil gambar. Ini salah satu bukti bahwa palang yang ada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu itu dibuka paksa secara manual ketika ada permasalahan yang mengakibatkan tidak bisa dijalankannya e-parking itu sendiri. Baik, mungkin itu saja presentasi dari Promovendus. Promovendus kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi bagi tim penguji. Untuk kesempatan pertama saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Akib, MSI, selaku penguji eksternal kita pada hari ini. Beliau dari Universitas Negeri Makassar. Silakan Prof. Haidar. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Mahid, MSc, Ibu Asian Engineer. Pertama, apresiasi kepada Saudara Fahrul ya, yang selamat lah ya karena bisa tampil menyampaikan hasil penelitian disertasinya ini yang luar biasa, meneliti satu hal yang saya anggap sebagai fokus penelitian atau fokus kajian dalam bidang ilmu administrasi yang amat baik gitu ya. Namun ini dari penampilannya tadi ini banyak sekali yang saya mau tanyakan ini ya. Pertama tadi saya terkesan tadi biasanya kalau calon doktor itu mempresentasikan sesuatu, mengambil teorinya dari ahlinya, dia lupa tampilkan orangnya ini, fotonya ini. Saya baru lihat tadi di fotonya Meryl S. Grindel, perempuan lah itu ya, perempuannya. Di mana sekarang itu kira-kira? Izin menjawab. Ya itu dulu ya, di mana Meryl S. Grindel sekarang? Ini menarik sekali tadi ya, dari perkembangan teori atau aliran pemikiran tentang implementasi kebijakan yang tadi dijelaskan bahwa pemikiran Meryl S. Grindel ini masuk dari generasi
awal ya, top down ya kalau salah ya. Bapak cerita di dalam kan ada perkembangan generasi top down, bottom up, kemudian ada sinergi dan ada aliran. Nah itu yang saya kira. Ini dari penyajiannya tadi mengingatkan saya pernyataan Golembioski dalam buku Public Administration, Public Affairs, Administrasi Publik dan Urusan Kepublikan, buku yang wajib dibaca oleh calon sarjana administrasi. Di bagian awal itu dikatakan oleh Golembioski, dikutip oleh Nicholas Henry, bahwa setiap kajian ilmiah harus jelas fokus pada lokusnya, jelas fokus pada foci, pada loci-nya. Nah, dari hasilnya tadi ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa fokus implementasi kebijakannya ini tidak pas pada lokusnya atau gimana kira-kira ya? Atau mau dijawab sekarang atau nanti saya ini? Ya mungkin saya ini kan banyak yang saya mau tanyakan ini, nanti silakan dipilih saya mau dijawab. Jadi yang tadi fokus kata Golembioski harus jelas fokus pada lokusnya. Nah, saya terpikir tadi jangan-jangan fokusnya tidak ada pada lokus atau tidak sesuai pada lokusnya menerapkan implementasi kebijakan. Kemudian yang paling penting adalah bahwa dari temuan penelitiannya tadi ini menarik sekali buat tadi ini. Saya terkesan juga dengan gambar yang disajikan itu ya, cocok memang ya, parkir lalu di sini yang mobil diparkir karena ada bannya seperti bak mobil, mungkin dimodif lagi nanti ini direkonstruksi lagi seperti bak mobil, bak mobil yang sedang parkir gitu. Itu kan banyak sekali dari komponen-komponen yang Bapak tadi dibantu dalam merekonstruksi prototipe modelnya. Itu luar biasa itu saya kira temuannya ya. Tapi ternyata hasilnya ya dari aspek-aspek yang diteliti itu baik pada polisi kontennya maupun konteks implementasi dari Green Deal ini belum ya. Padahal kita ini sekarang ada di era digital, era yang memang sejatinya menggunakan ya elektronik lah ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nanti ini adalah bahwa pendekatan strategi apa yang cocok digunakan agar implementasi kebijakan ini akan efektif. Demikian halnya karena ini diteliti secara kualitatif, tentu sifat penelitian kualitatif itu kan melahirkan teori ya, melahirkan proposisi dan melahirkan ini semacam prototipe model yang Bapak ini luar biasa tadi modelnya ini ya, saya bisa sepaham itu temuannya luar biasa. Tapi pendekatan strategi apa yang cocok untuk membuat ini terjadi semacam, mungkin istilahnya ya, istilah saya ini terjadi semacam social learning barangkali, dimulai dari individual learning, organizational learning sampai ke social learning. Nah ini mungkin itu ya, mungkin banyak jawaban yang bisa diberikan seperti apa pada level individual dan seperti apa pada level social learning ini, karena suka atau tidak suka masyarakat ini harus masuk itu ya. Saya juga sering mengalami di awal-awal seperti yang tadi Bapak simulasikan berkali-kali. Di awal-awal saya masuk di bandara sampai saya terpikir gini, sudah sangat canggih nih, anak-anak kan kita stop dulu, bisa langsung masuk kalau pakai kartu yang sudah ada isinya kan. Dan ini menarik sekali nih ya. Mungkin nanti setelah selesai doktor juga ini nanti Pak Reza ini bisa jalan-jalan ke Jepang seperti Pak Direktur ya. Pak Direktur kan saya di Jepang hadir ya. Iya, di Jepang kan saya ingat 2015 saya ke Jepang itu kan cukup beli kartu Cosmo, isi kartunya itu mau apa saja harus tempel kartunya begitu. Nah, termasuk kalau mau masuk di parkir misalnya itu langsung supaya lewat kartu Cosmo ini luar biasa. Mungkin Bapak nanti tinggal itu lalu direplikasi di Bandara Mutiara ini. Banyak pertanyaan Pak yang silakan ditanggapi saja. Nah, terutama mungkin nanti saya mau meminta tanggapannya tentang strategi dalam rangka pembelajaran agar tercipta kepatuhan masyarakat ini, karena suka atau tidak suka dalam menciptakan smart city di Kota Palu ini, maka itu yang harus dilakukan. Silakan ditanggapi bicara dokter. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Haidar Akib, MSc.
saya akan mencoba mengomentari beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan kepada saya. Mulai dari pandangan Golem Bispi ya, sesuai masalah yang diamati bisa dengan menggunakan pendekatan manajemen pengetahuan knowledge management melalui model sharing dan kreasi pengetahuan yang bisa disebut model SEKI atau sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi dari Nonaka dan Takuchi. Salah satu artikel yang saya baca bahwa dalam bukunya yang berjudul Knowledge Greeting Company, Promovendus melihat jika dilihat urgensinya e-parking ini mendukung pemikiran Haider Akib dalam artikel berjudul Mengusik Relevansi Jargon Ekonomi Usahawan View, di mana e-parking akan efektif direplikasi di era digital saat ini melalui pembelajaran ataupun aktor berjenjang individual, kemudian organization, sampai global learning organization atau learning society gitu. Mungkin inilah makna pernyataan salah satu Profesor Habibie ya, bahwa masyarakat harus global thinking, local action gitu. Global thinking, local action, termasuk pada masyarakat lokal yang ada di Kota Palu. Nah, berpikir global, bertindak lokal gitu. Harusnya berpikir global, bertindak lokal. Pernyataan tersebut memiliki makna filosofis bahwa setiap individu harus mampu mengenal dan memahami akan perkembangan yang ada di dunia. Tetapi jangan pernah meninggalkan budayanya yang ada. Seperti itu mungkin gambarannya, menyaring hal-hal yang datang dari dunia luar, memilih mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan antara suatu yang bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain, terutama kalau kita ingin melihat penggunaan e-parking secara administrasi manajemen keuangannya. E-parking itu sangat-sangat mengurangi yang namanya kebocoran anggaran dibandingkan dengan menggunakan secara manual seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Frederick Taylor dan Henry Fayol yang merupakan tokoh manajemen ilmiah, keduanya merupakan sarjana teknik gitu. Sedangkan Taylor berasal dari Amerika, sedangkan Henry Fayol yang dari Prancis. Mereka hidup pada saat yang bersamaan, kemudian menemukan beberapa pandangan terkait dengan manajemen itu sendiri, baik itu dari pengalaman secara langsung dalam bekerja dan penelitian yang ada. Nah, saya akan mengulas hal ini berdasarkan dengan teori yang saya gunakan, yaitu teori dari Grindel, yang konten dan konteks, di mana salah satu indikator keenam dari konten adalah komitmen sumber daya yang ada. Kemudian konteks kebijakan di indikator pertama, kekuatan keputusan dari pelaku terkait. Inilah yang Promovendus coba kaitkan dengan konsep, salah satu konsep dari manajemen Frederick ataupun Frederick W. Taylor gitu, dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Nah, di sini terlihat bahwa Taylor mendasarkan filosofinya dalam 4 prinsip untuk mencapai efisiensi sebagaimana pengembangan manajemen ilmiah. Jadi setiap metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Kemudian seleksi ilmiah para pekerja, sehingga para pekerja akan diberi tanggung jawab yang paling cocok dengan kemampuannya. Kalau kita ingin melihat implementasi kebijakan e-parking ini sendiri, dilihat dari seleksi ilmiah ini, masih ada Promovendus dapatkan pada saat melakukan penelitian. Pegawai yang ditempatkan di situ adalah pegawai yang sama sekali masih belum memahami IT, bahkan umurnya itu sudah cukup berumur gitu.
dan dirasa belum cukup mampu untuk mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan e-parking. Kemudian pendidikan dan pengembangan karyawan secara ilmiah, di mana seharusnya kebijakan e-parking ini mengutamakan pengembangan karyawan secara ilmiah terlebih dahulu. Kemudian kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga manajemen yang ada. Ketika sudah baik manajemen e-parking ini, tentu tenaga manajemen juga harus jauh lebih baik daripada itu. Makanya saat melakukan penelitian, Promovendus melakukan penelitian bahwasanya yang mengelola parkir di Bandara Mutiara Sis Al Jufri itu adalah yang di pihak ketigakan oleh salah satu PT Center Park yang mengelola beberapa bandara internasional yang ada di Indonesia, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi pada prinsipnya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Kemudian Promovendus mencoba mengaitkan kembali dengan konsep manajemen Henry Fayol, di mana manajemen ilmiah memikirkan cara meningkatkan produktivitas kerja, di mana suatu organisasi, individu pekerja sedang klasik gitu, menemukan kebutuhan untuk menemukan pedoman ataupun pengelolaan organisasi yang kompleks di dalamnya. Salah satunya adalah pembagian kerja, di mana semakin seorang menjadi spesialis, semakin efisien mereka dapat mengerjakan tugasnya. Nah, hal inilah yang saat ini dilakukan oleh Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, mencoba berulang-ulang menempatkan orang yang sama sehingga dia terbiasa dengan pola-pola yang ada terkait dengan pengembangan pengelolaan e-parking itu sendiri. Kemudian wewenang harus memberikan perintah sehingga tugas selesai, walaupun wewenang formasi membenarkan mereka memberi perintah, tetapi selalu memaksa kepatuhan kecuali mereka yang mempunyai wewenang pribadi. Sehingga saat ini juga terjadi hal seperti itu ketika orang-orang tertentu yang masuk di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu kadang-kala tidak perlu menggunakan yang namanya kartu e-money tadi. Tetapi kalau masyarakat secara umum diwajibkan tanpa terkecuali dan diharuskan. Beda halnya mungkin kita melihat ada tokoh-tokoh daerah yang di Sulawesi Tengah ini, mereka memang dibebaskan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian disiplin. Jadi kita juga bisa melihat dari konsep ini, organisasi perlu menghormati peraturan dan persetujuan yang mengatur organisasi itu sendiri. Bagi Fayol, disiplin berasal dari kepemimpinan yang baik pada semua tingkat dari organisasi, persetujuan yang adil. Kemudian kesatuan perintah yang ditetapkan oleh Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, setiap pekerja harus menerima instruksi hanya dari satu orang saja gitu. Kemudian kesatuan dari pengarahan, di mana operasi dalam organisasi yang mempunyai objektif sama harus diarahkan hanya oleh seorang manajer, tidak boleh oleh yang lain. Kepentingan individual, bahwa kepentingan umum dalam keadaan apapun, kepentingan pribadi karyawan tidak boleh didahulukan dari kepentingan perusahaan. Tetapi kenyataannya Promovendus menampilkan di dalam karya tulis ilmiah disertasi ini bahwa ada beberapa orang yang mencoba menggunakan hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan kekuasaan. Ketika saudaranya, istrinya, dia mencoba menggunakannya secara bebas, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian yang ketujuh, balas jasa, di mana pekerjaan yang dilakukan harus adil bagi karyawan dan juga pimpinannya, di mana harus setara seperti itu. Kemudian sentralisasi, mengurangi peran bawahan dalam pembuatan keputusan. Nah, saat ini hal yang seperti ini terjadi di dalam pengelolaan e-parking, di mana kadangkala tanpa sepengetahuan yang ada di atasan, peneliti Promovendus mendapati pada saat melakukan penelitian ada jawaban-jawaban di mana seseorang berhasil melakukan kebijakannya sendiri tanpa persetujuan dari pimpinannya. Nah, kemudian rantai skalar garis wewenang, hierarki dan lain sebagainya, kemudian susunan material yang ada dan keadilan antara pemimpin, bersahabat adil dengan bawahannya dan sebagainya. Kemudian stabilitas staf organisasi, banyaknya karyawan yang keluar mengungkapkan fungsi efisiensi dari sebuah organisasi itu sendiri. Kemudian harus diberi inisiatif, kebebasan untuk
memikirkan dan melaksanakan rencana walaupun beberapa kesalahan mungkin akan terjadi diantaranya seperti studi kasus yang saya sampaikan tadi. Kemudian semangat korps di mana PT Centapark selaku pihak ketiga yang dipercayakan untuk mengelola e-parking itu sendiri memiliki aturan atau semangat dalam bekerja, aturan atau moto untuk menyelesaikan e-parking itu sebagai satu implementasi yang harus kita wujudkan bersama, menjadikan Kota Palu sebagai kota berbasis Smart City. Mungkin itu saja jawaban dari saya yang amat terpelajar, Prof. Sebanyak tadi luar biasa ini calon dokter sudah bisa merincinya apa tentang pengetahuan kita selama ini ya. Yang intinya adalah bahwa saya melihat di sini bahwa di era digital seperti ini maka ya e-parking pun ini suatu hal yang penting perlu disosialisasikan kepada masyarakat tadi ya, supaya masyarakat paham, karena di situ ada efek pembelajaran tingkat kepatuhan masyarakat kira-kira. Itu yang kira-kira salah satunya. Yang sekaligus mungkin karena Anda bicara dalam konteks Marylex Grindel yang melihat dari polisi konten dan konteks of implementation, maka mungkin kepatuhan aktor ini salah satunya ini ya. Saya tidak tahu apa ada semacam perkat yang menyatukan ini selain kepatuhan yang diharapkan atau apa lagi. Ada yang mau disampaikan lagi untuk membuat implementasi kebijakan ini berhasil? Ini berhasil adalah kesadaran dari masyarakat dan pihak dari pemerintah terutama yang harus terus mensosialisasikannya secara terus-menerus sehingga masyarakat yang awam atau masyarakat yang tidak paham terkait dengan teknologi mampu untuk mengimplementasikan dan mengikuti skema yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah menjadi Kota Palu berbasis Smart City. Terima kasih Prof. Haidar Rakib. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MA. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Ketua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga ibadah puasa kita lancar-lancar semua insya-Allah. Amin. Yang kita hormati semua, pemuji eksternal Prof. Haidar, terima kasih Prof. berkenan berkunjung di tengah-tengah kita semua. Dan alhamdulillah pertanyaan beliau dijawab dengan sangat banyak oleh Promopendus. Itu artinya penguasaan saudara cukup bagus. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh tahu berapa usia saudara sekarang? Izin menjawab Prof, usia saya 31 tahun. 31 tahun, Masya Allah ya. Semoga usia dan juga keilmuan nantinya bisa berjalan sinergi. Calon-calon guru besar muda kalau begitu insya Allah ya, amin. Allahumma amin. Amin. Baik, yang kedua, saudara Promopendus, saudara kan sudah melewati 3 tahap ini, S1, S2 dan S3. Sebelum ke konteks penelitian, apa yang saudara rasakan dan mungkin proses penelitian dari ketiga tahapan ini, bagaimana saudara membandingkan dari S1, saudara ambil S2 dan S3? Apakah riset saudara hampir bersamaan semua tentang ini atau ada perbedaannya? Itu dulu mungkin pertama sebelum masuk ke konteks ini. Judul dari skripsi, tesis dan disertasi saya berbeda-beda, tetapi pada satu poin yang sama adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan. Apa perbandingan riset yang saudara lakukan baik di S1, S2 maupun S3 yang saudara lakukan? Misalnya S1 pendekatannya kuantika, kualika, lalu bagaimana kemudian sampai di S3 risetnya seperti apa? Baik, dari pertama dari S1 saya menggunakan kualitatif, S2 juga kualitatif, S3 ini sebenarnya saya menggunakan metode kuantitatif, tapi mungkin dengan keterbatasan diri saya dan juga perlu pengembangan ke depannya. Insya Allah setelah ini saya akan mencoba penelitian yang berbasis kuantitatif.
tertarik saya tadi dengan video yang bawa koper itu yang saudara tampilkan. Itu serba salah Pak. Mungkin dia kasih pertimbangan daripada bayar parkir masuk, lebih bagus bawa koper. Kan tidak ada larangan ya? Tidak ada larangan. Menurut saudara itu menyalahi tidak? Kalau dia seperti itu, apakah itu tidak profesional menurut ukuran saudara? Menurut saya Prof, itu tidak menyalahi karena yang menjadi berat di dalam implementasi kebijakan e-parking ini bukan pembayaran parkirnya. Untuk mendapatkan satu kartu yang notabene, mohon maaf, di Sulawesi Tengah itu hanya Bandara Mutiara Sus Palu yang menggunakan, sehingga yang menjual itu masih sangat sedikit. Di bandara sendiri dijual dengan harga 50.000 dengan saldo 20.000. Sedangkan masyarakat yang kadang menggunakan Bandara Mutiara Sus Palu itu bukan semata-mata semua masyarakat Kota Palu, bahkan ada yang dari luar kota, masyarakat desa yang mencoba menggunakan bandara dengan menghitung kos yang dikeluarkan hanya dengan parkir, sekali parkir 50.000, pasti mereka lebih memilih mengangkat kopernya. Terima kasih Prof. Muhammad Tairi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promopendus, kebijakan pengelolaan e-parking adalah salah satu model kebijakan pemaksaan kepada masyarakat yang mengakibatkan beberapa kerugian. Ya, ini suatu pemaksaan. Mengapa model pemaksaan yang sebenarnya yang ditarik itu parkir atau melintas? Itu yang harus terjawab secara hakiki. Karena parkir itu ada definisinya. Melintas juga ada definisinya. Rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ketika ada larangan parkir, orang boleh singgah. Orang boleh singgah secara hukum. Nah, yang ditarik sebenarnya itu adalah apakah retribusi melintas di dalam bandara atau retribusi parkir. Karena kalau retribusi parkir, kalau saya melintas, saya singgah, lalu saya keluar, saya bukan parkir Pak, tapi saya melintas. Karena kalau kebijakan itu yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah model kebijakan yang memaksakan kepada publik, masyarakat. Contoh di jalan, saya singgah, oh saya tidak bisa dikenakan parkir kalau cuma 2 menit. Karena definisi parkir, ya kendaraan harus mati, lalu ada tempat dan sebagainya. Nah, menurut saudara Promopendus, mengapa tidak ada alternatif kebijakan yang harus disiapkan oleh pemerintah? Karena setiap keputusan itu perlu ada alternatifnya. Ya, jangan memaksakan kehendak. Banyak sekali itu yang saudara Promopendus tampilkan itu. Ya, hal lain yang bisa muncul adalah ya, ada orang yang punya nilai. Kalau ada yang pernah mengalami, jangan sekali-sekali yang ikut patwal di belakang patwal ketika menjemput, karena saldo yang ada dalam kartu masuk itu akan habis secara otomatis. Itu juga salah satu hal yang merugikan. Nah, pertanyaan saya kepada Promopendus tadi, mengapa dalam melakukan penelitian ini, mengapa tidak ada alternatif kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah ketika? Silakan, saudara Promopendus. Terima kasih pertanyaannya yang terpelajar Muhammad Nawawi, MSI, Dr. Nawawi, MSI. Pemerintah menerapkan suatu kebijakan tanpa ada alternatif dalam menerapkan implementasi e-parking gitu. Kalau mau melihat hasil penelitian Promopendus saat ini, ada sebenarnya alternatif yang diberikan oleh pihak pengelola e-parking ini sendiri, namun terasa berat bagi sebagian masyarakat. Contohnya pihak bandara atau pihak ketiga, seperti saya katakan tadi,
menjual kartu e-money ini dengan harga yang relatif cukup mahal bagi sebagian orang dengan saldo yang hanya 20.000, sehingga masyarakat merasa belum membutuhkan e-money ini menjadi hal yang utama di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, begitu juga dengan halnya sampai saat ini ketika terjadi kendala teknis atau sistem, masyarakat yang keluar bandara masih diperbolehkan untuk membayar tunai yang berpengaruh ke pendapatan bandara tadi. Jadi kalau mau melihat soal alternatif yang dilakukan, sebenarnya ada alternatif, tetapi hanya sebatas keterpaksaan. Dan juga benar apa kata yang terpelajar Pak Dr. Nawawi, bahwa kebijakan e-parking ini memang sangat sistemnya sedikit memaksa masyarakat yang ingin berkunjung ke Bandara Mutiara Sis Al-Zuhri Palu. Sebagai tambahan jawaban dari saya Pak Dr., bahwa sebenarnya e-parking ini pertama kali di Kota Palu itu ditentukan 50 titik Pak Dr. Tetapi pada kenyataannya masyarakat sangat menolak sehingga 49 titik yang lainnya dinyatakan gugur dengan sendirinya. Walaupun telah diresmikan dan saat ini ada Perda baru 2023 yang telah dimasukkan di dalamnya terkait dengan e-parking, tetapi masyarakat masih belum mampu menerapkan atau menjalankannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Menurut kajian saudara, yang ditarik itu retribusi parkir atau retribusi melintas? Yang ditarik itu adalah semua kendaraan yang masuk di dalam Bandara Mutiara Sis Al-Zuhri Palu tanpa terkecuali wajib membayar proses penarikan parkirnya, walaupun tergolong hanya melintas. Seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Nawawi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Susanti. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineering, dan teristimewa Promovendus Fakhrul Reza. Sudah banyak hal ya Reza. Andai kan ini bukan bulan puasa, saya akan mempersilahkan Anda untuk minum dulu sedikit. Tapi luar biasa juga saya melihat berjalan baik, semuanya dijawab dengan benar. Namun ada hal yang menjadi apa sih yang tidak serak di hati Reza, mengingat kita ini kan adalah ilmuwan administrasi ya, karena kita, kenapa saya mengatakan kita ilmuwan administrasi, kita dari S1, S2, S3 real ilmu administrasi, dan pastinya para tokoh-tokoh atau pakar-pakar administrasi sudah di luar dari kepala kita ya, Reza itu yang ada. Nah, teringat dengan seorang pakar, Ripley dan Franklin, akrab ya dengan nama itu Reza? Ripley dan Franklin mengatakan bahwa salah satu cara melihat proses implementasi apakah berjalan dengan baik atau tidak, yaitu dengan perspektif kepatuhan. Nah, ini yang terjadi mestinya ya Reza, yang harusnya terjadi di Bandara Hasanuddin, yaitu tadi kepatuhan. Nah, bagaimana seorang Reza? Saya belum mendengar solusi cerdasnya, solusi yang benar-benar yang Anda harus memberikan mempertahankan ke kita di sini sebagai penguji Anda. Solusi kepatuhan itu apa yang Anda harus berikan dengan tegas. Kemudian Reza, saya juga melihat di halaman 185 di sini temuan baru Anda atau novelty Anda. Ini gambarnya sangat menarik, Reza. Boleh dijelaskan? Ibu juga belum terlalu paham ini. Bukan berarti saya menguji Anda, tapi saya memang belum paham benar gambar yang Anda hadirkan di disertasi
disertasi Anda, di novelty Anda. Itu saja saya kira Pak Ketua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terpelajar Dr. Haji Ani Susanti MSc. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu terkait dengan temuan penelitian saya terkait dengan indikator dalam konten kebijakan dan konteks kebijakan yang saya gunakan menggunakan Grindel, yaitu konten dan konteks. Di sini ada gambar-gambar yang terkait dengan saling terkait antara konten dan konteks itu sendiri. Saya beri nama gambar ini adalah konfigurasi indikator konten dan konteks kebijakan e-parking 2020. Mungkin terlihat di layar bahwa pada awalnya tipe manfaat yang mempengaruhi kepatuhan dan daya tangkap itu dirasakan pada saat implementasi kebijakan e-parking dapat mempengaruhi atau dapat terkaitan kepatuhan daya tangkap dapat saling mengikat seperti itu. Hal tersebut dilandasi oleh temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung menolak kebijakan e-parking yang diimplementasikan karena menurut mereka tidak memberikan manfaat yang menguntungkan bagi mereka selaku masyarakat, selaku penerima dampak dari dilaksanakannya suatu kebijakan ataupun e-parking ini sendiri. Nah, kemudian ada gambar yang kedua itu terkait dengan kedudukan pembuat kebijakan yang terkait atau mempengaruhi kekuatan, keputusan, strategi, dan pelaku aktor di dalamnya. Kedudukan pembuat kebijakan mempengaruhi kekuatan, keputusan, strategi dari pelaku aktor terkait. Hal tersebut terlihat dari temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan pihak ketiga dilakukan secara sepihak oleh Kepala Bandara Mutiara Sis Fri Palu. Jadi kita bisa lihat bahwa hal ini dilakukan secara sepihak oleh Kepala Bandara Mutiara Sis Fri Palu hanya untuk mendukung program pemerintah Kota Palu menuju ke era Smart City. Kemudian kedudukan pembuat kebijakan tadi mempengaruhi ataupun terkait juga dengan karakteristik institusi dan penguasa yang ada. Kedudukan pembuat kebijakan mempengaruhi karakteristik institusi dan penguasa. Hal ini terlihat dari sikap yang diperlihatkan oleh pengawas internal Bandara Mutiara Sis Fri Palu yang menyalahkan masyarakat karena tidak mematuhi kebijakan yang ada. Justru pengawas internal di Bandara Mutiara Sis Fri Palu menyalahkan masyarakat mengapa tidak mau mengikuti aturan yang mereka buat seperti itu. Kemudian sumber daya yang dilibatkan yang mempengaruhi kekuatan, keputusan, strategi, dan pelaku aktor yang terkait. Di sini bisa dilihat bahwa sumber daya menjadi poin yang sangat penting dan dapat mempengaruhi keputusan serta strategi dari pelaku aktor terkait atau dalam hal ini pihak Bandara Mutiara Sis Fri Palu selaku pengelola e-parking sendiri dalam proses implementasi kebijakan e-parking itu, yang juga di dalam diagram ini terkait dengan karakteristik institusi dan penguasanya. Nah, kurangnya sumber daya manusia pegawai bandara memunculkan sikap yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kepatuhan dan daya tangkap yang juga terkait antara sumber daya yang dilibatkan. Kepatuhan dan daya tangkap ini kurangnya sumber daya manusia, yaitu pegawai bandara yang memenuhi daya tangkap mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia juga mempengaruhi atau terkait kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kebijakan e-parking, yang terlihat dari temuan penelitian bahwa masyarakat menolak kebijakan e-parking tersebut seperti itu. Kemudian kekuatan, keputusan, strategi dari pelaku aktor terkait memenuhi ataupun terkait dengan kepentingan yang dipengaruhi. Kita bisa lihat bahwa kekuatan, keputusan, dan strategi dari pelaku aktor secara langsung mempengaruhi kepentingan masyarakat selaku penerima dampak dari proses implementasi kebijakan e-parking ini. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan dan strategi pengimplementasian kebijakan e-parking yang tidak mengutamakan masyarakat selaku penerima dampak dari implementasi kebijakan ini sendiri.
kekuatan keputusan strategi dan pelaku aktor terkait yang ada di gambar juga terkait dengan tipe manfaat yang ada. Tipe manfaat dipengaruhi karena strategi yang dilakukan oleh pihak bandara dalam mengimplementasikan kebijakan e-parking belum dapat memberikan manfaat yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, keputusan dan strategi derajat perubahan juga sangat terkait dengan kekuatan keputusan strategi pelaku aktor. Dari derajat perubahan itu, keputusan dan strategi pihak Bandara Mutiara Sis Alukri Palu hanya mempengaruhi perubahan dari segi infrastruktur sesuai dengan hasil penelitian. Baik, Prof. Fendus, lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, yang pertanyaan kedua yang mengenai teori wajib mengikuti aturan yang ada seperti itu. Menurut Prof. Fendus, secara teori memang implementasi kebijakan itu harus diikuti sesuai dengan seperti teori dari top down keputusan ataupun kebijakan yang diambil dari atas tanpa melibatkan orang-orang yang ada di bawah, sehingga bisa dilihat keputusan implementasi kebijakan e-parking ini adalah keputusan yang berhubungan dengan top down itu sendiri, sehingga sulit untuk dipatuhi karena bukan berasal dari bawah. Seperti itu jawaban saya, Bu Dokter. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Anda meneliti e-parking dengan selalu menyebut good governance, soft governance, electronic government. Posisi penelitian Anda di mana di posisi ini? Jangan dulu jawab. Kemudian teori yang Anda gunakan adalah teori Grindel, yang Anda mengatakan ada top down, bottom up, di mana Anda bisa membedakan bahwa ini katanya top down, ini bottom up, dan ini beda. Nanti Anda jelaskan. Baru-baru ini ya, konferensi sarjana administrasi publik se-Asia berkesimpulan bahwa administrasi tidak ada jalan lain, harus kembali pemberdayaan lokal, budaya lokal. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Penguji eksternal. Anda sebagai doktor administrasi publik berkata, hasil riset bahwa etnis Kaili ini akan punah. Riset dari Belanda, salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa Kaili. Bahasa Kaili, Mandura, Kaledo akan punah. Jadi etnis Kaili itu mulai dari bahasa akan punah dan simbol-simbol budayanya akan punah. Nah, kira-kira saudara doktor administrasi publik Pak Desa, bagaimana sikap Anda melihat kondisi ini untuk budaya kita kayak ini? Kemudian saudara Prof. Fendus, Anda bersyukur pada hari ini, begitu ketua nanti, ketua sidang melantik Anda jadi doktor, besok saya SK akan menjadi ketua satu di setiap pembangunan. Ya, mohon dijawab Prof. Fendus. Terima kasih pertanyaannya yang terpelajar Bapak Dr. Nasir Mangasih MSc. Jujur Pak Dokter, ketika Bapak bilang melantik mengeskakan, hilang jawaban di pikiran saya. Baik, mungkin saya mulai dari berada di mana
saat ini kebijakan e-parking itu sendiri, mulai dari all public administration, new public management, new public service. Awalnya saya mohon maaf, sebenarnya saya salah mempersepsikan kebijakan e-parking ini berada di posisi mana. Tapi alhamdulillah berdasarkan dengan diskusi dengan para guru-guru saya bisa dan juga menguatkan hati saya untuk menentukan bahwa kebijakan e-parking ini berada di new public management, tapi akan mengarah ke yang namanya new public service di dalamnya, seperti itu. Kemudian saya lanjut kepada pertanyaan yang sempat saya terima tadi terkait dengan etnis Kaili. Mohon maaf Pak Dokter, saya baru baca artikel yang ternyata itu bukan semata-mata bahasa yang keluar dari mulut guru-guru saya, yaitu Bapak Dr. Nasir Mangasing itu sendiri. Saya baru baca semalam Pak Dokter, ada satu tulisan, dan alhamdulillah mungkin orangnya juga ada di sini, profesor yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haidar Akib MSI, terkait dengan budaya yang ada di Makassar, Bugis Makassar, yang berhubungan dengan 3 ujung yang sering mungkin disampaikan ke saya. Nah, itu yang tidak ada di kami orang-orang Kaili. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya mungkin saya bagian salah satu dari suku Kaili itu sendiri yang budayanya tidak sama dengan budaya-budaya lain yang ada di Sulawesi Tengah saat ini. Maka daripada itu saya sebagai calon dokter ingin membuktikan bahwa saya harus bisa. Saya tidak boleh tertinggal dengan orang lain, seperti itu. Mungkin saya hanya melakukan studi di Universitas Tadulako tidak jauh dari daerah saya sendiri, tetapi saya ingin membuktikan bahwa kami anak daerah tidak boleh tertinggal dengan orang-orang yang masuk kepada Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Profesor. Kita dulu boleh juga. Iya. Saya persilakan Ibu Dr. Siti Hasan MSI sebelum ke promotor. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Sidang. Dari tadi saya menunggu kapan giliran saya, apakah ada perubahan karena terkait dengan bulan puasa. Ternyata tidak ada perubahan. Kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu SN Engineer, Provendus. Alhamdulillah sudah tiba pada kursi panas ya, tapi saya rasa kursinya adem-adem mungkin karena cuaca hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada sidang ujian terbuka promosi doktor. Sebagai salah satu pengampuh mata kuliah, ya, Pak Reza ini, Pak Mufendus ini tentu saja kurang lebih banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan, karena S1-nya administrasi publik, S2 administrasi publik, kemudian S3 administrasi publik. Nah, jadi tentu saja yang terkait dengan implementasi publik itu sudah menjadi di luar kepala ya. Nah, ketika kita memahami tentang konsep daripada implementasi kebijakan itu, ada 3 hal yang penting. Ini berlaku untuk semua model implementasi kebijakan. Jadi ketiga hal ini mengindikasikan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.
Silahkan Prof. Hendus. Fajar, Dr. Siti Halia MSI. Dalam implementasi kebijakan ada 3 hal yang sangat penting terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Yang pertama adalah implementer. Kalau kita ingin melihat implementer, tentu mereka yang secara resmi diakui secara individu maupun lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasarannya adalah menuju pada pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam menjalankan kebijakan. Tentu kalau coba mengaitkan dengan implementasi kebijakan e-parking itu sendiri, implementornya itu adalah Kepala Bandara Udara Sisal Palu, dan juga bisa juga dikaitkan dengan pengelola pihak ketiga saat ini, yaitu PT Central Park itu sendiri. Kemudian ada kebijakan itu ada isi kebijakan atau policy content, terdiri dari beberapa sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik, termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Jadi pada dasarnya isi kebijakan ini sendiri, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, itu adalah bagian dari isi kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan e-parking itu sendiri itulah yang menjadi isi kebijakan dari isi kebijakan policy content itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah target ataupun target pemasaran yang merupakan suatu kelompok masyarakat ataupun konsumen yang menjadi sasaran pendekatan yang berhubungan dengan bisnis, kemudian untuk membeli baik itu produk yang kita bisa lihat di sini adalah e-parking itu sendiri yang hendak ditawarkan untuk diimplementasikan. Dengan kata lain, target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai masyarakat atau konsumen yang biasanya mempunyai rentan usia dan sifat karakter yang hampir sama pula di dalamnya. Mungkin singkat saja dari saya, Bu Dokter. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali. Silakan, Prof. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebetulnya sejak dari awal seperti di pidato pertanggungjawaban tadi, kami sudah intens sekali diskusi bertiga dengan partner saya Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing dengan Prof. Hendus. Tapi ini kan juga namanya adalah ujian, jadi Anda juga harus tetap diuji sampai sejauh mana kemampuan mempertahankan disertasi yang telah Anda susun, yang telah Anda tulis dengan pikiran-pikiran yang sudah dicurahkan di dalam kertas kerja ini. Pertama, saya ingin dulu agak jauh ke belakang bahwa dalam banyak diskursus administrasi negara yang sebelumnya kemudian menjadi administrasi publik ini selalu satu rumpun di dalam satu fakultas dengan fakultas ilmu sosial, kecuali ada beberapa perguruan tinggi seperti Brawijaya itu sudah fakultas sendiri. Tapi saya ingin katakan bahwa administrasi publik itu adalah salah satu cabang dari ilmu sosial. Dia adalah ilmu sosial terapan, ya, yang berbeda sedikit dengan sosiologi, ilmu sosial murni. Nanti pada dimensi-dimensi yang mendekati terapan itu biasa disebut dengan sosiologi makro mikro, memang sudah agak dekat. Tetapi dalam konteks terapan, ya, komunikasi kalau divisi di sini komunikasi ilmu pemerintahan administrasi negara, saya kira ilmu sosial terapan.
Haidar Akif tadi sudah menyinggung bahwa kelihatannya ada dimensi pembelajaran sosial juga yang penting dalam penerapan teknologi sebagai kebijakan, khususnya e-banking ini. Saya setuju sekali itu. Jadi kita ini kan bukan kadang-kala tidak mau lebih efisien, lebih efektif dari cara-cara lama. Cuma mindset kita tidak bisa langsung beradaptasi, mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan baru itu yang menggantikan kebiasaan lama kita yang sudah mentradisi. Saya lihat sekali tadi itu yang naik motor itu, kemudian simpan motornya di luar dan jalan kaki. Saya juga pernah alami dulu itu waktu saya kuliah di Unhas. Jadi kalau dari dalam itu di Mandai, kalau dari dalamnya itu kan kita harus bayar taksi. Saya tinggal di BTP, Taman Andrea. Taksi itu 8.000 sampai di wilayah Taman Andrea. Tapi kalau saya keluar di luar dari BTPT itu 600 rupiah. Jauh sekali, jauh sekali, signifikan sekali ini. Jadi belum lagi bawa dos sama saya bagus. Tadi itu kalau saya pikir sebenarnya dos dulu itu bisa kamu bajabu. Nah ini sebetulnya dari sisi finansial tadi yang saya masuk memang masih agak mahal bagi kita waktu itu gitu. Iya. Tetapi selain dari sisi itu, penerimaan kita ini kan yang belum computerized minded. Ya, kita ini kita cuma lihat angka tidak apalagi aja sampai itu tadi dibeli 50.000, saldonya cuma 20.000. Nah, pertanyaan saya langsung saja, ya tentu Anda punya observasi mengamati di lokasi penelitian. Kira-kira kebijakan e-parking di Kota Palu yang dimulai dari bandara itu bisa sustain kira-kira dalam terapan berapa lama kira-kira dan waktu sampai bisa dianggap betul-betul sudah pada posisi yang diharapkan. Silakan dikomentari. Pertanyaan dari yang nama terbaca Profesor Dr. Nur Ali MSI. Kalau ditanyakan berapa lama menurut pendapat saya kebijakan e-parking ini bisa berjalan dengan sepenuhnya di Bandara Mutiara Sis Azuki Palu, tentu penuh dengan sedikit keraguan bagi saya untuk menjawab hal seperti itu. Kenapa? Karena orang yang dekat sekali saja dengan saya, gitu, di lingkungan keluarga saya, di tetangga-tetangga saya, masih banyak gen yang bukan gen Z dan juga gen yang belum mampu menerima teknologi itu. Apalagi yang berhubungan dengan finansialnya. Ini yang menjadi dasarnya adalah beratnya finansialnya. Tetapi kalau ingin dipaksakan untuk menjawab, sebenarnya saya optimis menjawab bahwa 4 tahun ke depan Kota Palu bisa menggapai yang namanya kota berbasis smart city. Mengapa saya katakan seperti itu? Berdasarkan dengan artikel juga yang baru saya baca bahwa Bapak Wali Kota Haji Hadianto Rashid baru menerima penghargaan sebagai wali kota yang mampu beranjak dari hal yang belum berbasis teknologi menuju ke arah yang teknologi. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Palu untuk merubah diri menjadi citra bahwasanya masyarakat Madani Palu menjadi masyarakat perkotaan yang sudah memahami dan benar-benar akan menerapkan yang namanya hal-hal yang berbau teknologi. Mungkin singkat saja dari saya seperti itu, Prof. Apakah tidak diperlukan semacam by design kira-kira untuk mempercepat penerimaan
khalayak terhadap kebijakannya parking itu. Karena saya banyak yang parkir motornya di luar itu, kemudian dia jalan kaki. Itu jadi masalah juga di situ karena ruas jalan pasti akan menyempit. Apakah perlu diperlukan semacam model sosialisasi ya, agar lebih cepat penerimaan atau biarkan saja berjalan seperti itu? Bagaimana menurut Prof. Febres? Tadi bahwasanya sosialisasi yang saat ini dilakukan oleh pihak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu itu hanya terbatas di media sosial saja. Itu data konkret, data fakta lapangan yang benar-benar saya dapatkan, sehingga masyarakat yang pada umumnya juga tidak menggunakan Android ataupun hal-hal yang bisa mengakses media jauh lebih mudah, itu tidak tersampaikan hal-hal seperti itu. Memang pada dasarnya sosialisasi itu hal yang sangat penting di dalam penerapan kebijakan e-parking ini. Itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi pihak bandara sendiri sejauh ini sudah melakukan sosialisasi itu sejauh pengamatan dan jawaban dari informan yang saya tanyakan, sudah melakukan sosialisasi itu lebih dari 2 tahun, tetapi dampaknya belum terlaksana sampai dengan yang kita harapkan bersama seperti itu. Jadi saya lihat waktu juga sudah mepet. Saya sebenarnya hanya katakanlah saran sedikit ini, karena tadi kita berbicara mengkritisi banyak masalah implementasi ya, khususnya e-parking ini. Nah biasanya kan di kebijakan-kebijakan di bidang kita juga kewenangan kadang-kadang tidak dibutuhkan sebenarnya. Tapi karena kita sudah meratifikasi dengan, artinya kita tidak kawal apakah ini kebijakan bisa jalan atau tidak, tapi harus dibuat oleh pemerintah. Kadang-kadang kan begitu. Nah, mungkin juga ada di disertasi yang lengkap ini ada uraian sebenarnya kebijakan ini dari mana. Tadi disebut ada dari Pemda ya. Kalau sudah ada ya it's okay. Ini saya cuma tadi tidak sempat barangkali. Sehingga kita bisa melihat kenapa ini harus dilaksanakan. Kalau Pemda mengatakan misalnya bandara sudah harus melakukan e-parking mulai bulan sekian. Nah ini kan kita bisa melihat kenapa ini belum jalan dan kenapa kayak dipaksakan. Kan ada benang merahnya begitu, ya kan? Karena dulu memang kalau retribusi itu tetap masuk ke Pemda kalau tidak salah, bukan ke bandara, bukan ke Angkasa Pura. Nah ini kan juga perlu ada latar belakang sedikit, sehingga pada saat kita diskusi kenapa implementing ini bermasalah, kita bisa lihat ke belakang, ya kan? Nah, sehingga memang perlu sosialisasi, tapi ada beberapa hal sebenarnya pada awalnya mereka berusaha juga, misalnya apakah yang pelaksana ini harus bandara atau memang pihak ketiga, ini juga kita tidak jelas tadi kan, karena bandara di pihak ketiga, karena memang tidak mampu juga, siapa yang mampu bikin infrastruktur itu, pasti pihak ketiga, karena itu memang regulasi seperti itu, sehingga kita nanti dalam implementasi kan ada gambaran dulu dari awal maksud saya rangkaian, sehingga kita diskusinya ini, oh di ujung ini kita bisa melihat ya bagaimana konten dan konteksnya, tapi bagaimana lahirnya kebijakan tentang itu mungkin juga perlu, mungkin ada juga disinggung di disertasi, tapi it's okay. Itu saja sekedar komentar dari saya karena waktu sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji. Hadirin sekalian yang saya hormati, biasanya pada saat setelah sesi tanya jawab ini kita lakukan break untuk rapat tim penguji, dan saya dapat informasi bahwa semua tim penguji telah memasukkan nilai dan kita lanjutkan saja untuk membacakan hasil yang dicapai oleh kandidat. Baiklah, setelah tim penguji melakukan rapat kilat atau memasukkan nilai-nilai yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut.
IP rata-rata untuk semua mata kuliah diujikan di luar disertasi adalah 3,88 ya. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP menjadi IP kumulatif 3,94. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Fakhrul Reza dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian atau sebelum saya mengundang saudara untuk menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Alhamdulillah setuju. Silakan lanjutkan. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Fakhrul Reza menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Untuk itu saya ucapkan selamat. Baiklah, sebelum saya tutup, saya mempersilakan kepada, ini sudah bisa dipanggil Dr. Fakhrul Reza untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini di Universitas Tadulako. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang mampu mempertahankan saya. Mungkin di dalam forum ini saya sampaikan, saya SD itu 5 sekolah harus saya tempuh. SMP saya harus menempuh 3 sekolah untuk dibawa pindah-pindah. SMA juga seperti itu. Bahkan awal saya masuk di Universitas Tadulako, ayah saya datang dipanggil hanya untuk menyampaikan anakmu akan di DO. Hari ini saya sampaikan, ayah, saya buktikan anakmu bisa jauh lebih baik. Terima kasih kepada ibu saya yang saya yakin tidak pernah putus doanya untuk saya sampai dengan di titik ini, dan tidak pernah melihat kesalahan yang ada pada saya. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang hari ini sempat hadir untuk memberikan saya motivasi dan juga ujian untuk bisa menyelesaikan studi ini. Yang pertama, Bapak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Haji Ahmad STMT JEPU SN Engineering, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc EPU SN Engineering, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Dr. Samsul Rizal Sulaiman MSc, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjal Lasmini, Koordinator Program Studi Doktoral Ilmu Sosial Pasca Sarjana, Dr. Siti Haira Hasan MSc. Bunda, terima kasih Bunda. Selama ini saya banyak merepotkan dan juga sangat-sangat
sedikit keras kepala mungkin ya, selalu mengganggu waktunya Bunda. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Serta tim penguji, Bapak Dr. Nawawi Nasir MSc dan Ibu Haja Ani Susanti yang memberikan masukan-masukan sehingga saya selesai pada hari ini. Istri Promovendus atau Farah Yunita, terima kasih yang telah setia menjaga dan mendampingi diri saya dan anak saya. Semoga gelar ini menjadi berkah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Serta teman-teman saya dari Setiap Pembangunan Palu, Bapak Filo, Ibu Susan, Pak Syukur, yang tidak pernah bosan untuk mendorong dan mendoakan saya, dan terkhusus kepada teman saya, kakak saya, Pak Vidi, yang sama-sama berjuang melewati semua prosesnya yang sangat tidak mudah ini, sehingga saya telah berdiri di sini. Mungkin itu saja ucapan terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, saya ucapkan dan juga selamat buat Bapak dan Ibu dari Dr. Fahru Reza ini. Selamat kepada juga istri dan kolega semua. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian